Eh, ini saya ingin mengajak konco-konco berbicara. halo, nah berbicara. Saya pernah mendengar tentang lagu dalam Kasampurnan Jawa. Ini benar apa enggak nih? Nih nanti kita diskusi di sini. Katanya untuk mencapainya salah satunya adalah halo. Nah, salah satunya itu adalah berpuasa selama 40 hari, di mana dalam puasa itu pikiran dulu itu harus suci. Nggak oleh mikir nih pacare, apa meneh mikir sing micet sak pinunggalane ya. Ya tantan sak pinunggalane itu nggak boleh. Nah, konco-konco, apakah pernah mendengar? Ini dari Soponoyo dulu. Apakah pernah mendengar lagu yang seperti itu? Dan di malam-malam tertentu itu ujian akan semakin kuat. Jadi wirid Soponoyo ini lek sampean pengen golek kasampurnaan jat dengan cara sing bener-bener terus melakoni hal-hal yang dilarang dalam Soponoloyo itu. misalnya ngapunten Dengan melahirkan lagu kasampurnaan, tapi seneng madat, nyeret, miras niku nggih boten dados, tidak jadi. Intinya itu. Di sini jelaskan dengan menjalani dengan bertapa brata. Nah, topo brotone ya pernah saya dengar yang 40 hari dengan cara yang seperti itu tadi. Kemudian karya yang tidak kalah hebatnya ada Pustaka Raja Purwa yang ditulis pada 1914. Lek jenengan pengen ngerteni, teman-teman pengen mengerti ada apa sih sebelum agama Hindu, Buddha, silahkan baca Pustaka Raja Purwa. Ada 9 jilid, merupakan buku yang bercerita tentang Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Madura. Jilid 1 berisi cerita dari tahun 1 sampai tahun 209. Jilid 3, keduanya belum saya tulis nih. Jilid 3-nya dari tahun 467 sampai 526. Jilid 4 dari tahun 572 sampai 583. Saya ingin bercerita sedikit dari Pustaka Raja Purwa ini. Saya pernah membaca Babat Ilo-ilo. Konco-konco tahu cendol dawet nggih? Tahu nggih? Ceritanya itu berusia 549 Masehi, sebelum Mojopahit ada. Pernah makan cendol dawet nggih? Ceritanya ada tahu tidak? Seperti apa permulaan cendol dawet yang sekarang kita gunakan untuk memperingati sesuatu yang baik, misal kelahiran sapi, kemudian digunakan juga dalam pernikahan, kelahiran anak sak pinunggalane, berperan sampai sebegitu penting hanya soal makanan cendol dawet saja. Ceritanya itu yang pernah saya baca Condro Sengkolone itu. Kenapa saya menjelaskan tentang Babat Ilo-ilo? Karena ternyata di dalam Babat Ilo-ilo itu ada petikan dari Pustaka Raja ini. Ceritanya benar-benar sangat lampau sekali, dan hari ini saya masih mencari beberapa nukilan kisah-kisahnya seperti asal-muasal aksara, kemudian ya asal-muasal wong Jawa itu nanem seperti apa, asal wong Jawa itu pertama kali ngolah panganan. Bagi saya itu penting. Kemudian asal-muasal hama di Jawa itu ada apa aja. Di dalamnya itu seperti itu. Sedikit saya menjelaskan di depan. Kita kembali ke Soponoloyo. Di sini halo. Nah,
Di dalam pembukaan wirid Soponoloyo ini, Ki Padma Susastro menuliskan, menceritakan tentang kehebatan gurunya, yaitu Rangga Warsita itu. Cekakipun guru kula punika Raden Ngabei Rangga Warsita baut sanget kepingin kula niru iketanipun ukara nanging sak tengah pejah. Meksa mboten saged angribi. Wusana mupus nanging inggih lawung dene taksih saged nyiduk senajan mok sisine canting jali tinimbang kalian suwung blung. pendeknya. Halo, guru saya Rangga Warsita sangat pandai, sangat ingin meniru kemampuannya menata kalimat, tetapi setengah mati, tetap tidak dapat menyamai. Akhirnya saya mengakui kekurangan, tetapi lumayan, masih dapat mengambil dari Rangga Warsita walaupun sebanyak canting jali. Kanca-kanca tahu canting jali? Pernah batik. Berjagung. pernah nakang Napa niku jasuke napa-napa sing diciduk ya canting itu. Iya. Nah, virus kalau sekarang itu sak sendok. jadi Pak sastra itu ngerogoh. Halo. Anak-anak sih. Halo lah. Jadi Ki Padma Susastro itu ngerogoh ilmu Rangga Warsita itu. Cek. Cek. Kalau tak cekel kena Halo, oh ya bisa mas. Halo, oke. Jadi di sini dua orang ini berbeda nggih, yang seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi kalau Rangga Warsita itu memang karya-karyanya penuh dengan pasemon. Si Pak ini sendiri karya-karyanya itu sangat bloko sekali. Istilahnya itu nggak enak pasemone blas ya, tulisannya seperti itu. Ketika ngomong nih wong elek ya elek, nggak disemoni ku apik apa-apa. Karena pada pembukaan wirid Soponoloyo ini kita tahu bahwa Padma Susastro itu berusaha ngincer apa nurut apa ngentekne ilmune gurune dari Rangga Warsita, tapi mek gur iso ngentekne mek gur sak canting jali. Canting jali berarti sangat kecil sendiri ya, adewe tuku apa itu jagung susu kedelai kan mek gur sak jimpit banget, istilahnya sak sendok teh itu aja. Tapi dengan sak sendok teh itu jenengan bisa lihat bahwa yang kita ketahui hingga hari ini Padma Susastro itu memiliki 48 karya. Yang saya sebutkan ini tidak semuanya. Setelah saya teliti lagi kemarin ternyata ada 100 karya sekitar itu. Dan yang belum dibukukan itu juga masih banyak. Halo. Kemudian tadi di awal ketika Mas Lukman monggo Mas. Tadi di awal ketika Ki Padma Susastro kecil. Ki Padma Susastro kecil, dia itu yang merampas perhatian itu kan karya C.F. Winter. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari karya C.F. Winter itu. Jadi dalam karya C.S. Winter yang bernama Javans Zemenspreken pada tahun 1882 ini berisi percakapan dari Tuan Anu. Mungkin ini ya asal muasal dhewe ditakoki arep nendi? Anu. Saiki pacarmu sapa? Anu. Nah, gitu. Emang di sini Tuan Anu itu siapa sih? Tuan Anu itu adalah C.F. Winter sendiri. Itu percakapannya dengan setiap orang yang dijumpai. Bisa namanya Saridin, bisa Samijo dan sampai nunggalannya. Di sini menarik karena ada tanya jawab. Ini konco-konco kalau saya kasih tulisan ini mau apa enggak?
sedikit tulisan dari Jeven Zamenfraken. Bape wong nikah wis. Apa bape malam pertama? Yang ngarepe rabi apa-apa? Ada. Oh, bab golek jodoh ya. Enak Mas, bab golek jodoh. Ilmu. Gini. Nah, topik-topik yang dibahas di sini adalah proses mencari istri. Jadi enak. Pak Abi nggih. Mencari bojo. Oh nggih. Ini cocok ya Pak Abi ya. Jadi tulisan ini cocok banget. Selain itu, ada yang suka membaca Al-Quran? Ada yang suka Al-Quran. Kadang ya. Ki Padma Susastro inilah yang menyunting Quran dalam artiannya dalam bahasa Jawa 30 juz lengkap. Saya ada Mas. Jadi Ki Padma Susastro ini menyunting atau menggarap langsung tulisan dari Bagus Ngarpah sing terjemahane Al-Quran ki Jawa. Lale terjemahane Jawa lek jenengan artikan ini kalau bagi saya pribadi itu rasanya itu semakin dalam daripada terjemahan Indonesia. Karena bahasa Arab sendiri sama Jawa itu, mohon maaf, bahasa kita, bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang itu tidak bisa menggayuh kedua bahasa itu, baik Arab dan juga Jawa. Tapi di Jawa itu benar-benar ngenek banget artinya. Ya kalau mau nanti beri saya waktu 1 bulan, tak edit dhisik. Nanti bisa saya berikan dalam bentuk PDF di grup kita tentang Quran Jawi. Tapi beri waktu saya, insya Allah 1 bulan. Saya butuh waktu selama itu untuk ngedit tulisan itu. Karya-karya Ki Padma Susastro tersebut yang saya sebutkan tadi itu juga membawa dampak pada beberapa organisasi yang lahir seperempat abad sebelum beliau meninggal. Jadi karya-karyanya difungsikan untuk mengajar, untuk memberi petuah, untuk nggulawentah, untuk topo broto sak pinunggalane. Salah satunya adalah organisasi Abiproyo yang lahir pada tahun 1901, kemudian Marditoyo yang lahir tahun 1907, kemudian ada Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908, saya nyiptakne Sumpah Pemuda itu. Kemudian ada Susilo Mardi Prasetyo pada tahun 1909. Kemudian ada Rukun Utomo pada tahun 1909. Dan selanjutnya Muhammadiyah. Jadi karya-karya dipakai sebesar itu. Sampai Muhammadiyah pun organisasi sebesar Muhammadiyah yang lahir di kota gede itu sampai nggawe karyane Padma Susastro digawe ngajar. Ya kalau jenengan baca karya-karyanya, salah satu karyanya monggo yang ada di buku kuning itu saya bawa biar bisa dibaca sendiri. Tapi itu karya di bidang sastra. Untuk karya di bidang budaya dan bahasanya saya tidak membawanya, tapi saya ada beberapa karya-karyanya. Nah, sampailah ketika seluruhnya selesai Ki Padma Susastro menulis. Dalam karya ini selain dia bekerja, setelah dia keluar dari keraton kemudian menciptakan karya ini, dia juga dipanggil oleh Sosro Diningrat IV untuk menjadi abdi dalem sebagai kurator pertama di Museum Radia Pustaka bergelar Ngabehi Wira Pustaka. Dalam jalan ini kondisinya usia Padma Susastro sudah usia senja ya. Dalam usia senja ini Ki Padma Susastro lebih banyak dari perjalanan hidupnya tadi sing enek urusan karo Cina, kemudian kegiatannya pria yang saya duga, saya berasumsi bahwa Ki Padma Susastro yang seorang pria ini juga ngapunten dia pernah madat nyabu nyeret sak pinunggalane. Tapi kalau untuk main perempuan saya rasa tidak, karena dia hanya mempunyai 1 istri. Tapi kalau untuk tingkah laku atau perbuatan seperti sampai mabuk dan sak pinunggalane itu pernah, bahkan pernah hutang ambek Cina.
di usia senjanya ini Ki Padma Susastro di usia yang nyedak karo sing gawe urip ini lebih banyak mewanti-wanti untuk menjalani hidup agar senantiasa berhati-hati, terutama jauhi kebiasaan mabuk dan judi. Nah ini mungkin teman-teman yang, tapi di Suluk Wetan nggak enak, di konco-konco rumah kita nggak enak. Suluk apa judi mirasnya nggak enak. Pesannya lebih mendalam agar tidak ngawula waduk, ini memuja nafsu matan, apalagi bermain wanita. Ya. Mas Ali nggih. Aplikasinya disuruh hapus saja. Aplikasinya konco-konco disuruh hapus. Apa Mas santan? Nah itu. Nah ini adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil. Kemudian saya menegaskan dalam serat erang-erang tadi, Ki Padma Susastro juga menulis kritikan yang saya ceritakan tadi tentang orang yang hobi madat atau nyeret, orang sing hobi mandu, hobi nyabu. Apa meneh nyabune didasarkan atas dalih agama. Jarine ibadah maghrib nganti ngisa ojo diganggu, tapi di njero itu malah nyabu, miras ngepil. Itu ditulis dalam erang-erang. Nah, di masa senjanya sebelum meninggal itu merampungkan serat Madubasa kalih. Serat ini berisi banyak ajaran menjelang kematian. Mungkin teman-teman yang pengen maca ya oleh Madubasa. Ciri-ciri wong mati iki piye sih? Nah, kalau kita udah tua aja ya mungkin membaca Madubasa. Karena merasa sudah dekat dengan ajalnya, Ki Padma Susastro nyedak karo sing gawe urip. Dalam Madubasa 2 itu dia berpesan yang paling penting adalah menjauhkan segala sikap iri. Lek koncone bojone ayu, apa pacare ayu, wis apa wae sing eneki, pusakane mungkin apik, sak peninggalane enggak usah iri. Engko lek wayahe entuk kabeh. Dan diganti dengan banyak rasa syukur. Ini Lelayu pada Senin Wage 17 Rejab 1 Februari 1926 pada pukul 9 langit kota Surakarta menggelap. Jurnalis tanpa pasemon itu tutup usia pada usia 86 tahun. Masyarakat berkabung, jagat sastra Jawa digelayuti rasa sedih. Raga Ki Padma Susastro dimakamkan di Astana Gondolayu. Monggo konco-konco yang mau ke sana, ini dekat dengan kos saya antarkan. Silakan Bu. Selamat jalan wong mardika ing kasrahan Jawi, tentrem ing palerman jati. Nah, itu Mas, berikut penjelasan dari saya tentang Ki Padma Susastro. Ngapunten, mungkin ini sangat asing, penjelasan saya juga kurang jelas bagi teman-teman, karena setelah saya membaca karyanya saya sendiri menjadi bunek. Jujur dari kemarin itu saya terakhir tidur itu nggarap ini tuh baca karyanya itu sampai 3:30, sampai tadi itu di Semanggar ketika saya diajak ngobrol itu saya tidur di depan guru itu saya tidur. Mas, kamu kok turu tak ajak ngomong? Saya nggak kuat Bu. Ketika saya berusaha membaca sedikit karyanya, capek sangat banyak sekali. Terima kasih Mas, saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun, barangkali dari teman-teman mau bertanya, monggo silahkan Mas Abi. Terose keris mau. Yang lainnya monggo silahkan. Dari Mas Sailaros mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nggih buat Pak pemateri. Kula dereng ngertos namine sinten ya. Sanes pemateri Mas. Nggih, sharing mawon nggih. Oke, sharing. Nggih, sharing budaya. Kula Mas Selaros asli Pesanggaran. Jadi gini, ini kegiatan budaya seperti ini memang perlu ya.
terutama karena apa? Masyarakat Banyuwangi wilayah selatan ini kan mayoritas keturunan dari daerah Kediri, Tulungagung, Blitar, Jogja, Solo. Termasuk saya keturunan Jogja, tapi hilang Jogjanya gitu kan. Bahasa Jawa ya bisanya bahasa Jawa. Nggih, mboten hanya sekedar itu, hanya sekedar itu. Sama bahasa ngoko yang biasa kita pakai sehari-hari. Tapi kalau sudah berbicara tentang kromo, inggil, madya, waduh, nggak ngerti. Mungkin ada temannya banyak di sini ya yang kayak gitu. Jadi hilang Jawanya. Jadi kegiatan seperti ini saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan terus berlanjut biar teman-teman kita yang termasuk saya yang keturunan Jawa itu tidak sampai hilang Jawanya. Ketika berbicara tentang tadi ya Ki Padmosusastro, saya yang ingin saya tanyakan ini lebih dikenal sebagai tokoh apa? Tokoh spiritualkah, wartawankah, atau sebagai sastravankah? Karena kalau kita lihat dari beberapa karyanya kayaknya multi talent dari berbagai aspek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Ki Padmosusastro ini hidup di zaman sebelum eranya Raden Ajeng Kartini, atau mungkin setelahnya, atau mungkin sezaman? Karena yang selama ini kita tahu ketika kita berbicara tentang Al-Quran yang diterjemahkan, yang selama ini ya yang kita tahu itu Raden Ajeng Kartini memberikan saran kepada Kiai Soleh Darat, habis itu Al-Quran diterjemahkan. Mungkin ada versi lain ya, cuma yang sering kita diulang-ulang ketika ada kegiatan acara itu, yang sering diulang-ulang itu ternyata di sini ada cerita lain, itu ada cerita lain. Ini yang perlu saya tahu. Kalau memang beliau hidup lebih awal dari Raden Ajeng Kartini, mungkin memang ide itu ya memang dari Ki Padmosusastro, mungkin itu. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipuaskan tadi pertanyaannya Mas Sai. Okay. Terkait dengan apa bahasa dan lain-lain. Terima kasih pertanyaannya bagi Mas Sai dan teman-teman di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sai terkait dengan siapakah sih sosok si Padmosusastro ini. Padmosusastro ini sendiri, Mas, dia itu murid langsung dari Ronggo Warsito. Garapane dalam urip, kenapa dia sudah disebut jurnalis? Karena dia itu bekerja lebih banyak pada tulisan-tulisan, dan pada waktu itu banyak majalah-majalah Jawa yang hidup di era itu seperti Bro Martani, kemudian Kondo Jawi, kemudian Condrokonto, dan sak pinunggulane. Nah, saya pernah membaca sedikit di dalam majalah atau tulisan Ki Padmosusastro di situ pada tahun sekitar 1800 sampai 1900 awal nih. Tulisan-tulisan itu ternyata memuat orang yang zaman hidup di zaman itu. Kalau zaman sekarang kita tidak heran nih. Iku tulisannya wis membahas tentang hal-hal lain, tidak melulu tentang bahasa Jawa, tetapi juga bahasa dan juga budaya yang di luar. Seperti saya agak lupa, ada satu buah pohon kelapa. Ada pernah lihat teman-teman ya, yang katane lek barang apa wae sing dilebokne ndek kono, misalnya kita kena racun, ada air ditaruh kelapa itu kemudian diombekne, iku orang itu bakalan mari. Dan kelapa itu saat ini nggak bisa diperjualbelikan bebas ya. Kulitnya aja sampai ditaruh di Museum Radia Pustaka, hanya satu kulitnya. Tapi saya lupa nama kelapanya, Mas. Nah, pada tahun itu orang, kalau bagi saya ya, kita yang berkutat kecenderungan kolot pada sastra bertema tembang, ada satu orang yang berani merdeka, bergenre beda dari yang lain. Sangat beda sekali, dia sangat bebas sekali menulis. Tetapi dia juga tidak melupakan, Mas, tidak melupakan karya-karya di bidang niku, di bidang tembang itu juga tidak lupa, seperti masih tetap menuliskan tentang toto corone tembung dan sak pinunggalane.
Kalau bagi saya Ki Padmasasa ini tokoh apa yang saya ketahui, satu seperti yang di depan itu seorang jurnalis tanpa pasemon, kemudian ya wong merdeka iku mau Mas, tapi kenapa karyanya bisa sangat mendalam di babakan sisi spiritual, karena dia banyak mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ki Padmasastra itu seorang sing mentereng pada zamannya. Lek saiki wong sing megawe ndek pemerintahan, tapi karena pernah duwe masalah dengan Cino Mindring, dia itu sampai diturunkan dan wegah. Istilah itu bukan orang yang kepengen jilati atasan, dia mempunyai atasan di tingkat wegah, tapi dia itu langsung keluar dari keraton, nggak mau berurusan dengan keraton. Dan dia itu juga nggak takut disemprit nalika dia nulis apa wae, bahkan berani mengkritik keraton, ngeritik raja wani. Itu eranya PB9 ngeritik nulis ki wani Mas. Dan kita tahu jenengan sekali mengkritik saja pada waktu itu nama jenengan akan langsung hilang beberapa malam setelah itu mungkin gitu. Selain itu juga karena dekat dengan gurunya, Ronggo Warsito sendiri ketika mau meninggalnya kan ngapunten nggih Mas, kalau nggak salah itu tidak wajar sekali Ronggo Warsito meninggalnya. Kalau nggak salah itu diracun namanya Mas. Jadi karena berani, sekali lagi karena dirasa Ronggo Warsito ini akan melengsarkan kekuatan kolonial. Ceritanya gini Mas, ada satu kisah kelahiran PP10. Kelahiran PP10 itu Paku Buwono IX di satu waktu mendatangi Ronggo Warsito, kemudian tanya, Ronggo Warsito, kowe sebagai pujangga kebanggaane wong Solo, sing awakmu nyebut awakmu pujangga pungkasan atau pujangga, seorang pujangga Jawa yang terakhir, aku pengen takon anakku ki calone ki lanang apa wedok? Ki Padmasastra ki ngapunten, Raden Ronggo Warsito terdiam sejenak kemudian bilang, hayu. Setelah itu betapa marahnya PB9 ketika mendengar jawaban dari Ronggo Warsito. Marah karena apa? Di sini marah karena yang di Arab itu ada anak lanang sing bakalan nerusne projone memimpin. Kok bisa dibilang wedok? Akhirnya tanpa berbicara sendiri, tanpa berbicara, dengan diam langsung ngalih, ditinggallah Ronggo Warsito. Kemudian PB9 ini melakukan topo Mas. Kalau tidak salah dulu cerita dari masyarakat Solo, dia seorang raja tapi dia akan tidur di papahnya gedang itu Mas. Di papah gedang di sekitar Waluwarti, turunnya nggak di istana, nggak papan kai, turun di tengah-tengah yang sumur. Jadi turunnya posisinya kayak orang semedi dengan sumur, dimana kalau dia sekali saja dia tertidur, dia akan terlempar atau tenggelam di dalam sumur. Makanya sampai sekarang di dalam keraton itu ada satu tempat yang dinamakan Sumur 9, tempat PB9 bertapa. Hingga pada usia kandungan telah 9 bulan lebih dan lahirlah anaknya laki-laki. Betapa bahagianya PB9 pada waktu itu dan mendatangi Ronggo Warsito. Bilang, Ronggo Warsito, panjongkomu ki kurang, anakku lanang. Kemudian Ronggo Warsito juga melontarkan maksudnya, hayu itu bukan wedok, tapi hayu itu rahayu. Anakmu PB10 nanti akan menjadi raja terbesar Mataram. Mendengar jawaban itu PB9 marah Mas, kayak merasa dipermainkan Ronggo Warsito. Nah, ternyata di dalam ini juga ada politik dari Belanda sendiri yang menginginkan hubungan antara Ronggo Warsito dan pihak Kasunanan itu sedikit memudar. Kita tahu Ronggo Warsito itu
pujangga hebat tapi gelarnya jenengan hanya seorang ngabei, di mana itu gelarnya sangat rendah untuk Rangga Warsito. Seharusnya dia itu bisa mencapai Kanjeng Raden Tumenggung atau apa, seharusnya bisa mencapai itu. Seorang sastrawan yang sehebat itu gelar iki hanya sangat-sangat kecil. Nah, karena dirasa seperti itu, akhirnya dibuatlah politik, kakeknya dibunuh hingga Rangga Warsito sendiri pun diracun. Tapi siapa yang meracun saya tidak tahu. Nah, karena kedekatan dengan gurunya ini, Ki Padmosusastro banyak gula wentah nyuwito, kemudian merumuskan tentang tulisannya yang salah satunya tadi tentang madu basa. Kalau madu basa siji iki ajarannya tentang arek enom, dilarang iri dengki, ya mohon maaf, dilarang miras, dilarang sak pinunggalane ngombe. Lek madu basa kali itu bercerita tentang kematian. Jadi ada dua era penulisan. Karena mungkin satu dekat dengan gurunya Rangga Warsito itu, tapi Ki Padmosusastro sendiri juga ingin berdiri, tidak melu-melu wong. Karena wis dia memutuskan ketika medun saka keprabon itu, iki lho aku wong lanang, aku nggak gelem nyembah sapa wae, aku kudu ngadeg, aku wong merdeka. Dan mungkin ideologi ini sekarang banyak dibawa teman-teman yang di sini. Aku pengen merdeka, aku pengen jadi wong bebas. Tapi bebas yang seperti apa? Yang saya rasa bebasnya itu bukan bebas ngawur, karena kita bisa dilihat dari karyanya, malah bebasnya itu dia menciptakan genre baru dalam karya sastra. Novel pertama Durca Arca, kemudian Rangsang Tuban, itu adalah novel pertama, Mas. Tapi pada waktu itu 4 karya sastranya itu kan niate. Jadi gini, Mas, Ki Padmosusastro itu setelah keluar dari keprabon kan dibawa ke Belanda. Niatnya dari pihak Belanda itu tulisan Ki Padmosusastro itu apik, sering diwaca, sering disebar. Pada waktu itu regane murah. Di situ itu disusupi sama Belanda. Disusupi gawe ngekekne ideologi pada tahun 1800 sampai sebelum kemerdekaan. Tujuan ideologi apa? Ben iso ngalahne masyarakat Jawa tanpa gawe bedil. Tekan wacanan iku wae masyarakat Jawa iso tunduk. Karena dia sangat menghargai. Sebagai contoh, kalau kita beda mantra wong Jawa bener-bener dilakoni, teman-teman lek maca serat-serat Jawa ini bener-bener dilakoni. Tapi kekurangan kita mengkritisi. Seperti yang bilang tadi, kalau Rangga Warsito emang hebat, tapi dia bukan orang terdidik. Jadi karyanya kok ngalor ngidul loh, Mas, kalau dari bahasa pendidikan seperti itu. Coba nanti jenengan baca apa nggih, kalau tidak napa bahasanya akan cenderung tidak ilmiah bandingkan dengan bahasa yang ditulis atau di 4. Ini sangat berbeda sendiri. Saya rasa sangat berbeda. Saya pernah membaca dan itu yang berbeda banget. Dan tulisannya Rangga Warsito sing asli, mohon maaf saya nggak membawa ininya, Mas. Oret-oretane. Bener-bener tulisannya kok welek, Mas. Kok welek banget tulisannya Rangga Warsito ini. Tidak seperti yang kita kenal karya sastra sekarang sing tulisannya aksara Jawa, tapi enggak, jelek banget tulisan Rangga Warsito. Bahkan tanda tangannya pun kayak ngapunten nek wong ndelok tulisane kok bolah ruwet. Seorang Rangga Warsito. Tapi kan ngapunten, kita tidak berani mengkritisi karena kita sudah tunduk tanpa mau mencari karya-karyanya. Terus kemudian yang ke pertanyaan kedua gitu. Yeah. Pertanyaan kedua. Raden Ajeng Kartini itu hidup di era yang sama nggih, Mas, karena dia lahir pada tahun 1871 kalau nggak salah nggih. Tahun berapa nggih? Saya tadi ngecek. Sebentar. 21 April 1879 di Jepara. Kemudian pada tahun 1904. Kalau untuk ukuran usia ini lebih tua Ki Padmosusastro.
Tapi sekali lagi Mas, kita tahu bahwa Ki Padmasusastro ini lagi-lagi hidup di jero beteng. Apapun yang ada di dalam tembok keraton sampai era kemerdekaan itu tidak diketahui orang luar, jarang diketahui orang luar. Karya-karyanya, budayanya, seninya itu gak gelem metu Mas. Benar-benar dikunci di dalam keraton. Yang saya maksud itu tidak keraton Kasunanan saja, baik Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualam juga sama. Kalau untuk tua mana antara Quran Jawi ini dan Quran Jawi yang ditulis oleh Ki Haji Soleh Darat, kalau ini ditulis pada tahun 1914 rampung penyuntingannya. Kalau mungkin penerjemahannya karena itu 30 juz jangkep nggih. Saya rasa abdi dalam bagian agama yakni yang bernama Bagus Ngarpah ini memulainya lebih dulu. Tapi karena lagi-lagi Mas di dalam tembok keraton dan itu nggak bisa terkuak. Jadi kita tidak mengetahui. Nggih, ngapunten Ki Padmasusastro ini baru dibahas tahun kemarin aja, Pak. Mas. Kita baru mengetahui, saya baru kenal nama Padmasusastro ya baru kemarin. Dan setelah itu mau membaca karya-karyanya. Kayak sinonim, dosonomo dan ternyata kamus-kamus yang kita pakai, hitungan-hitungan itu karya beliau. Saya sebenarnya tidak tahu juga Padmasusastro itu siapa sih. Kok bener-bener koyok wong didelik nih gitu, mati di bawah guru besarnya Ronggo Warsito. Kalau emang karya-karyanya juga termasuk bagi saya seperti ini Mas, cerita karya yang tadi Pustaka Raja Purwa ini yang berisi cerita tahun Jawa dimulai dari tahun 1 sampai 734. Ini luar biasa, sampai 9 jilid. Wong gimana ya, wong iso nulis di dalam kurun waktu 1914 kalau nggak salah sampai 1922 bisa menulis sebanyak itu. Gimana, sedangkan urusannya sendiri, dia tukang edit, dia adalah kurator museum, diajak Belanda ke sana kemari, dijak karya iki. Iku lek ora wong sing otaknya pintar di masa itu, tidak sampai cendekiawan Eropa itu menyebuti uang sing brojol sak selaning garu. Jadi di garu ngono sing brojol iku tok, sing liyane gak katut. Mungkin dari saya itu. Untuk Quran Jawinya mohon maaf Mas, saya belum pernah membaca dari Ki Soleh Darat ataupun dari Raden Ajeng Kartini. Tapi yang saya tahu dan saya pernah baca di dalam keraton sendiri langsung, itu kan di museum keraton itu dibuka, itu Quran Jawi yang ditulis oleh Bagus Ngarpah dan kemudian oleh Rong Padmasusastro disunting. Itu yang saya ketahui. Jadi untuk jawabannya apakah lebih tua mana saya tidak tahu. Kemudian tapi kalau dilihat dari penulisannya, saya rasa ini yang lebih dulu. Tapi karena sekali lagi itu di dalam jeron benteng, tidak semua orang berani, atau mungkin mau dibawa keluar pun dengan sangat sulit. Kalau sekarang bisa nggih Mas, dengan aplikasi media banyak digitalisasi. Tapi pada waktu itu sangat sulit. Pengkritikan terhadap raja akan dieksekusi secara langsung, karya-karya nggak boleh keluar. Gending-gending keraton, gending Bedoya itu baru dikenali pada setelah kemerdekaan PP12 itu pada tahun 1950-an. Sebelum itu belum Mas, nggak ada orang tahu. Orang Mance nggak ngerti. Dan sama-sama hidup di kota Solo itu. Artinya Ki Padmasusastro yang bener-bener uang Padiko sing pengen kenal nih, pengen gini adewe arek nom iku iki lho karya. Sadurunge awakmu maca karya-karyane guru-guruku wong-wong ampuh, maca iki dhisik wae karena enggak ada itu, enggak ada pasemonya, bahasanya lugas, enak. Saya kalau baca tulisan Padmasusastro itu enak banget Mas. Nggak ada istilah-istilah koyok didelik-delik nih di dalamnya, seperti tembang poroh besang semoro bangun sepodombo kali uyo yang mikir banget toh. Ini tembang kon
para besang, semoro bangun, sopo sejatine semoro bangun. Kan nerjemahkan gitu saya pusing, Mas. Saya lebih baik mau tulisan. Oh, ini ceritanya Raden Panji wis cukup gitu. Karena mungkin saya males itu tadi ya, Mas. Kalau pagi kerja, kalau malam harus baca itu kadang capek lah. Saya baca yang biasa-biasa. Ini nggih, mungkin dari teman-teman ini juga sempat ada yang bertanya kepada saya perihal sesuatu yang sangat tua kayak agama. Dulu saya pernah gitu, di Mas Rangga juga pernah ditanyain seperti saya nggak bisa jawab kalau itu jujur. Saya itu hanya menguasai 300 tahun dari sekarang. Bukan menguasai, Mas, tahunnya hanya itu, selebihnya dan Jawa pertengahan pun saya nggak tahu. Majapahit itu ditakoki wis bingung aku. Sempat ada ini, saya kemarin ditanya orang juga, Mas, katane Syekh Subakir ki mbiyen nglebokne wong Islam dilebokne nang Majapahit dadi seorang sampai dadi panglima perang di mana agama Islam itu kan nyusup di kerajaan Majapahit. Dan jarene iku saiki dadi pepatih Gajah Mada. Itu bingung, Mas. Hal yang seperti itu saya nggak tahu, tapi yang saya tahu dalam negara Kertogomo, yang saya tahu itu bahwa Gajah Mada itu bisa menjadi patih karena itu bukan anak orang sembarangan. Gajah Mada itu dengan ciri-ciri apa, Mas? Gajah Mada itu bisa mendirikan 3 candi, Mas. Di mana itu hanya bisa dilakukan oleh anak raja, tapi memang sikapnya itu dia ingin jadi patih aja, tidak ingin jadi penguasa. Itu yang saya terima dari seminar wayang Gajah Mada di UGM yang membahas Gajah Mada beserta negara Kertagamanya. Selebihnya kalau Gajah Mada itu adalah patih yang dilatih oleh Syekh Subakir, wong sing mengislamkan tanah Jawa. Saya rasa itu tradisi kepek, Mas, hanya tradisi turun temurun. Tapi benar tidaknya saya tidak tahu, tapi yang saya lebih percaya ya dokumen ini dari negara Kertagama. Kalau emang Gajah Mada itu ya orang Majapahit asli dan dia menjadi patih, sebenarnya bisa menjadi ratu, tapi dia memilih menjadi patih dengan ciri-ciri bukan anak orang banyak, karena dia bisa mendirikan 3 candi. Candi untuk pendarmaan, candi untuk mengatasnamakan dirinya sendiri, dan kemudian untuk wilayah kekuasaan. Itu yang saya ketahui. Jadi ngapunten untuk Qurannya, saya kewawasan saya kurang itu, Mas. Terima kasih. Monggo yang lainnya, barangkali ada yang mau bertanya. Apa langsung kita ke diskusi intim, pribadi dan privat soal mantra? Tapi kita tutup ya. Kita tutup. Kita akan diskusi secara lebih privat pada beliau. Tapi sebelum itu barangkali ada closing statement sebagai penutup, bahwasanya dari kita mempelajari atau juga mengenal sosok beliau sebagai mungkin generasi saat ini, generasi milenial, apa yang bisa kita ambil? Apakah itu ideologinya atau semangatnya untuk berkarya? Karena saya rasa tadi sangat banyak sekali, mulai beliau hidup dengan begitu banyak harta, kemudian juga ideologi-ideologi, terus kemudian mendapatkan kesusahan, dan kemudian juga berkarya. Nah, barangkali ada closing statement untuk yang lebih cocok kepada kita saat ini. Apa sih yang barangkali yang bisa di-highlight? Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini bagi teman-teman yang ada di sini, sebagian saya sudah kenal nggih, dan sebagian kita banyak secara intim membahas hal-hal lain. Enek sing senengane keris, enek sing senengane ilmu
batin, penghayat kepercayaan. Di situ saya sudah berkenal beberapa orangnya. Yang saya ingin, kalau jenengan bisa nulis, tulislah itu. Jenengan pinter, kalau nggak nulis jenengan mati, nggak akan dikenal siapapun. Tapi kalau jenengan pinter, jenengan nulis, tulisan itu suatu saat akan hidup. Dan wong nulis itu juga butuh belajar. Saya sendiri masih belajar tata cara nulis yang baik. Selama 3 tahun itu saya nulis tentang tembang dan gak mari-mari. Ya karena saya masih belajar, saya masih bodoh. Tapi saya bisa bercerita tentang sedikit tembang. Mas Kumambang itu kalau yang kita ketahui, yang nyiptakan itu Kanjeng Sunan Kalijaga, padahal enggak. Ada Sultan Adi Eru Cokro, Sultan Bonang. Pendapat itu beragam banget. Kayak pilih ngerteni, terus mana tembang yang dibuat, mantra mana tembang yang nyeluk sing orang genah, itu juga ada. Sampai dalam, jenengan pernah nggih melihat sekelas cerita tentang Wewe Putih, terus tembang tentang para jin ing tanah Jawi? Saya punya tembangnya. Diputer sekarang? Oh enggak. Para jin tanah Wewe Putih emang bener-bener nyeritane iku, waringin sungsang. Di mana itu sendiri geret sak penunggalane katanya. Prakteknya sendiri, saya sendiri ketika nembang itu juga nggak ada apa-apa, ya udahlah gitu. Tentang mantra. Dan apakah yang harus dipelajari, konco-konco? Mungkin saya ini menekan diri saya. Saya lebih suka mengkritisi sastra daripada mocone mantra-mantra yang ada di sastra itu. Bisa jadi mantra-mantra itu sejak era ontran-ontran Kartosuro pada 1749 buku-bukunya dhewe iki akeh sing dibong. Kemudian keraton dipindah ning Surakarta. Nek Surakarta itu barang kepatian dibong. Ini tahu kisahnya deh oleh pihak kiri. Iya. Memang kita dituduh seperti itu. PKI sudah menjalar, kita juga ada urusan dengan mereka. Banyak pejabat keraton yang dibantai habis oleh PKI pada waktu itu. Sampai kepatian sumber ilmu dibom, dientek nih kabeh. Curiganya saya, tulisan-tulisan yang sekarang itu kalimatnya jangan-jangan salah. Jangan-jangan itu. Saya lebih senang mengkritisi sesuatu. Ya mungkin saya, kalau mungkin teman-teman wis menguasai ilmu yang di atas, yang batin, monggo diteruskan. Tapi yang ingin saya pesankan, mari kita nulis sing saya nggak tahu. Nek gini, yang jelas yang saya tahu di sini orangnya pinter-pinter. Jujur itu pinter-pinter. Mas Rangga itu bagi saya, jujur ini saya omongkan ya, Pak Abi itu ilmu kedokteran, Mas Rangga itu sosiologis. Generalisasinya itu kuat banget, iso nyopeng sapa wae. Dan iku lek wong spesialis gak iso. Kayak aku, saya bukan spesialis, saya orang sing belajar. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ngerti tentang budaya ini gitu. Tapi saya lek kon nyepeng wong gak iso. Mas Rangga itu psikologisnya kuat, iso nyepeng sapa wae. Mas Prima itu tentang kebatinannya. Itu lek ditulis dan dihubungkan dengan ini tuh bisa gitu. Mas Wilot juga. Kemudian tentang kendaraan, Mas yang di belakang sinten? Nggih jenengan? Oke. Nggih. Saya pernah kemarin itu membantu teman saya membuat programnya tentang kendaraan dan itu diterima di British Museum, Mas. Bisa jadi pariwisata kendaraan dari zaman kejawen. Mas Yusuf yang di pelayaran bisa mengetahui. Yang penting nulis wae. Bukan orang otomotif. Bukan orang. Orang bangunan gitu. Tapi setidaknya ilmu-ilmu manajemen itu bisa ditulis gitu. Saya kalau ngebayangin ya dibandingkan jenengan semua, saya itu nggak ada apa-apanya jujur. Apa meneh sing psikologis kuat banget kok Mas Rangga iso nyekel apa wae wong. Mas Miftah ini nguasai kopi, bener-bener gelem nulis tentang kopi, arahnya kopi ke sini. Itu sangat bagus banget. Mas Lukman sing di agen perjalanan. Wah,
Ini luar biasa banget mas. Anu aku dhewe lek kon kono kuwi butrek ya kon ngurusi ongkir-ongkir kuwi mumet juga. Tapi kan bisa ditulis ngono. Terus di sini mohon maaf yang belum saya kenal tapi mesti jenengan punya potensi yang hebat. Gimana kalau kita nulis? Saya menulis ki ya angel sih ngebosenin jujur. Aku lek kon nulis ya males banget. Tapi kalau nggak nulis nanti gimana? Itu saja sih pesannya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Javian. Jadi pesannya, monggo silahkan kita hidup di masa sekarang dengan bidang kita masing-masing. Wong Jawa ojo lali Jawane. Walaupun saya lah ngomong Jawa yo gratulan kadang mikire lebih suwi mikire daripada ngomongnya. Matur nuwun Mas Javian, matur nuwun Mas Miftah.